Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu kita sudah bahas satu pasal yang terkait dengan bahwa kita yang berada di alam dunia ini, al-kainu fil kauni walam tuftah lahu mayadinul ghuyub, tapi batin kita belum terbuka tentang apa? Tentang dunia gaib, karena di samping ada dunia yang real, ada hal-hal yang gaib dalam kehidupan kita, dan itu belum terbuka. Saya contohkan, belum terbuka diri kita bahwa di balik kehidupan itu ada kematian. Di balik alam sekarang ada alam akhirat, ada alam barzah, ada alam mahsyar. Ketika belum terbuka hal-hal yang gaib itu, kita belum yakini, belum hati kita belum ada pada kita, maka katanya masjunun bimuhitatihi, maka hidup kita akan terkungkung dengan sejumlah masalah yang mengitarinya di dunia itu. Yang kedua, wa mahsurun fi haikali zatihi, dan kita akan terkepung dengan kerangka diri kita. Makanya pada minggu yang lalu kita udah bahas ini. Oleh karena itu harus kita usahakan bagaimana supaya dalam diri kita itu sudah terbuka hal-hal yang gaib. Hal yang gaib, hal yang nggak bisa dicerna dilihat oleh mata, tapi dilihatnya oleh mata batin. Kalau kita belum terbuka itu, ketika kita punya musibah, kita belum terbuka hal-hal yang gaib, bahwa musibah itu datangnya dari Allah sebagai ujian. Kita akan terkungkung dalam kehidupan nih, kesulitan, adanya ngeluh, susah, terus hidup kita itu begitu. Maka tapi kalau udah terbuka alam gaibnya, bahwa musibah itu ujian, ya, sakit itu ujian. Kemudian juga ketika dalam kehidupan ini kita mengalami kebaikan-kebaikan, itu juga ujian. Nah, kalau sudah terbuka itu, maka nggak akan terkungkung lagi kehidupan kita di dalam hidup ini, nggak susah lagi, gitu. Kenapa harus susah? Ya karena memang Allah ciptakan begitu, semuanya ujian. Masing-masing kita diuji, Pak. Diuji dengan apa yang datang pada kita itu. Nah, kalau kita begitu datang ujian, kita masih mikirkan, waduh, kenapa ini bisa terjadi, gimana dan gimana. Nah, itu kita berarti mahjudin bimuhatatihi. Kita terkungkung oleh kehidupan itu sendiri dengan masalah-masalahnya. Padahal dunia itu sampai kita meninggal itu masalah. Gitu ya. Jadi yang kita perlu ini kan sekarang hadirkan apa? Mayadinul ghuyub itu. Pengetahuan hati kita tentang bahwa dalam kehidupan kita itu ada hal-hal yang gaib yang enggak bisa dicerna oleh kita gitu. Allah tunjukkan tuh dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Tercerna nggak oleh kita sampai sekarang nih, 1400 tahun yang lalu peristiwa Isra Mi'raj bisa nggak dijangkau oleh otak kita, dijangkau oleh pikiran kita, bisa terjadi gitu? Nggak bisa, karena ilmu pengetahuan belum sampai menembus langit ketujuh. Ada. Kenapa? Jadi artinya ada hal-hal yang gaib yang kita nggak ketahui, gitu. Kita yakin nggak nanti sejam lagi itu ada matahari yang menyinari bumi kita sampai kita terang itu. Yakin nggak? Yakin ya? Nah, kalau ya dia yakin, keyakinan kita sampai tembus kepada siapa yang menjalankan rotasi matahari itu, bukannya mataharinya gitu. Nah, itu hal-hal yang gaib itu yang harus kita buka. Sebelum terbuka pada diri kita hal-hal yang gaib itu, maka kita akan terkungkung dalam kehidupan ini dan kita akan terbelenggu oleh masalah-masalahnya. Itu. Maka orang-orang yang sudah soleh itu, ya, itu enggak lagi dia memikirkan sebab, akibat dan seterusnya, enggak lagi dia. Yang terjadi ya itu terjadi saja.
susah, senang ya terjadi saja. Ketika senang nggak berlebihan senangnya. Ketika susah nggak berlebihan sedihnya. Ya memang kehidupan ya begitu. Kan enak. Ini kan masalahnya kita kalau senang banget. Kalau lagi susah apa? Semuanya dipikirin. Padahal tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan pikiran kita. Ada hal-hal yang gaib yang nggak bisa kita cerna. Gitu. Sekarang sakit atau besok sehat. Sekarang sakit. Begitu sakit kita mikirin nih, kenapa ini? Kenapa? Nah itu. Jadi kalau memang masih begitu, kita akan pertama ada dua hal yang menimpa kita. Masjunun bimuhitotihi, kita akan tercungkung oleh sejumlah hal yang mengitarinya. Ya, itu masalah wa mahsurun fi haikali zatihi, dan terkepung oleh kerangka diri. Nah, pasal ini selanjutnya kita bahas pagi ini, ya. Jadi upayakan kita sudah mengimani hal-hal yang baik, yang gaib itu. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata itu. Percaya enggak Pak ada nanti ketika di alam barzah itu ada nikmatul qabri, ada azabul qabri. Percaya enggak? Percaya kan? Nah, kita harus ngimani itu, meyakini itu. Ya, baik. Jadi mudah-mudahan kita terbuka alam-alam gaib kita. Cuma alam-alam gaib terbuka yang maksudnya gaib itu yang nggak bisa dilihat oleh mata panca indera kita, mata kita itu bisa dilihat oleh mata batin kita dengan dasar keimanan. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ma'al akwani ma lam tashhadil mukawwina. Faiza syahiddahu kanatil akwanu ma'aka. Kata hikmah ini disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, artinya anta engkau ini, kita semua, ma'al akwani, ya, itu beserta alam. Jadi beserta alam artinya tunduk kepada alam. Kita akan tunduk kepada alam. Alam itu dunia dengan seisinya, ya, makhluk-makhluk di dalamnya. Malam tashhadil mukawwina, selama kita belum syuhud, selama kita belum menyaksikan al-mukawwina, penciptanya alam ini. Fa iza syahiddahu, apabila kita sudah musyahadah, melihat batin kita akan Allah, kanatil akwanu ma'aka, maka alam ini akan tunduk kepadamu. Terjemahnya bisa dicerna enggak? Katanya gitu, ya. Kita ini hidup ini kalau tadi awalnya makanya harus terbuka dulu alam gaib, ya. Yang tadi anta ma'akwani, kita ini manusia, bapak, ibu, semua saudara kita semua dan manusia-manusia lain itu akan tunduk kepada alam selama belum musyahadah menyaksikan Allah pada alam ini. Kita akan tunduk sama alam. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah musyahadah Allah, dalam kehidupan kita selalu itu ada Allah, maka alam yang akan tunduk pada kita. Nah sekarang tinggal mau pilih nih, apakah kita mau tunduk sama alam atau alam yang kita tundukkan? Kalau kita tunduk sama alam, alam yang ngatur kita. Mengikuti aja keinginan alam itu. Pengennya seneng, mengikuti aja itu alam kehidupannya. Alam itu kita akan tunduk alam, mengikuti syahwat kita, terus mengikuti keadaan kehidupan. Tapi kalau kita sudah musyahadah, menyaksikan dari seluruhnya di situ ada Allah, maka alam yang akan tunduk sama kita. Karena alam itu bagian dari makhluk-makhluk sama dengan kita. Ketika kita menundukkan kepada Allah, maka bumi ini yang alam-alam yang lain akan tunduk pada kita. Oleh karena itu, jangan kita heran kalau orang-orang yang sudah levelnya wali, dia bisa mengatakan, ya, dia bisa menyatakan, wahai pohon, jadilah kau emas, jadi. Enggak ada itu. Kita bisa pernah lihat itu, ya.
Lihat ya, kalau orang-orang yang sudah mengoleh soleh mengatakan, atau saya contohkan yang konkret di Al-Quran Karim, ketika Fir'aun mengatakan, ya Allah, bagaimana saya mau selamat dari Fir'aun? Pukullah tongkatmu ke laut, pukul, jadi itu. Gitu. Ya. Kalau waliullah mengatakan, kan gini banyak ya di Banten, di mana Banten waliullah itu keramatnya banyak sekali ya. Kalau salah satu waliullah itu Syekh Mansur itu kan batu Quran ya. Pernah nggak ziarah ke sana itu? Itu kan sejarahnya, ceritanya ya, dari situ dia bisa ke Mekah dan seterusnya. Bisa nggak? Ya bisa, karena alam sudah tunduk sama dia. Nah itu kenapa? Karena musyahadah. Gitu. Terus ya. Nah, kalau orang sudah musyahadah pada Allah, bahkan levelnya seperti sudah dicintai Allah atau kekasih Allah, seperti Nabi Ibrahim, ya, dibakar pun api nggak mau panas, Pak. Nggak ya? Dibakar oleh Raja Namrud, tapi api juga takut sama Allah karena panasnya api, karena izin Allah. Bagaimana mau terbakar ketika api yang dasarnya panas? Nabi Ibrahim yang sudah diikat untuk dibakar oleh Nabi Namrud, tapi panasnya api itu tunduk kepada keinginan Allah. Oh, bagaimana dia mau bisa membakar Nabi Ibrahim? Karena Allah pada saat itu mengatakan, ya naru kuni bardan wasalama ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah, selamatin Nabi Ibrahim. Selamat. Itu kalau sudah musyahadah. Jadi kalau waliullah, apalagi yang kita kenal di sini, Wali Songo dan seterusnya, itu punya mukjizat yang bukan mukjizat ya, punya karamat ya. Kalau mukjizat Rasul ya tingkatannya. Karamat yang di luar nalar. Kenapa demikian? Karena jawabannya di sini. Fa iza syahidtahu kanatil aqwanu ma'aka. Apabila engkau telah musyahadah kepada Allah, kanatil aqwanu ma'aka, maka alam itu akan tunduk kepadamu. Sekarang kita di level kita, bukan kita inginkan satu keramat begitu. Nah sekarang apakah kita mau tunduk kepada alam dalam kehidupannya sehingga selalu terkungkung kita dengan keinginan-keinginan alam? Apakah memang ya alam akan tunduk sama kita? Kita yang mengatur kehidupan. Sama dunia juga begitu. Apakah kita mau ngikutin dunia atau dunia ikut kita? Tergantung kita sekarang. Nah, kalau kita masih mengikuti dunia, ya udah, nggak ada habis-habisnya tuh, terus saja. Yang dunia kan begitu, seperti minum air laut, semakin dipinum semakin haus dia. Yang diinginkan ya bagi kita yang sekarang salik menuju Allah Subhanahu wa taala, kita bukannya diatur oleh alam, tapi kita mengatur alam. Bisa? Gimana caranya itu? Ya kita bisa mengendalikan diri kita itu, spiritual kita dekatin dengan Allah. Makanya dia di akhir surat As-Sabih itu, kalau kita levelnya masih murid semacam ini, masih ya salik orang yang berjalan pada Allah, bagaimana caranya? Kata Allah, ya banyakin zikir. Ya, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fashala. Caranya gitu. Qad aflaha man tazakka. Sungguh bahagia orang yang bisa mensucikan dirinya, hatinya, ya. Kemudian qad aflaha man tazakka fa zakara asma rabbih fashala. Kemudian dia melakukan zikir kepada Allah, ingat Allah, fashala, dan dia melakukan salat. Zikir, salat. Itu aja. Caranya begitu. Gitu. Jadi terserah kita sekarang. Ilmu pengetahuan sudah menggambarkan kepada kita, khususnya ilmu akhlak tasawuf ini, bahwa kita apakah mau diatur oleh alam atau alam yang mengikuti kita. Kalau kita mau mengikuti alam, berarti kita akan terkungkung dengan alam itu, dunia itu. Bapak
ibu akan selalu punya masalah dalam kehidupan karena diatur oleh alam. Yang namanya alam, kehidupan kita nih, dia tetap punya masalah. Tapi kalau alam yang kita atur karena ketundukan kita kepada Allah, maka kita yang mengatur kehidupannya. Gitu. Nah, cara kita bisa mengatur alam, cara kita bisa menundukkan alam, kalau kita musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena alam, manusia, binatang, dan makhluk-makhluk lain itu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari bagian alam, bumi bagian alam, api bagian alam, air bagian alam, hujan alam, kemudian panas terik matahari alam. Ketika kita musyahadah kepada Allah, alam ini akan tunduk sama kita. Itulah sebabnya para aulia-aulia, waliullah itu diberikan karamat-karamat yang berbeda-beda karena dia menundukkan alam atas musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, Pak? Jelas ya? Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang terpenjara. Ya, terpenjara. Siapa dia? Orang terpenjara adalah orang yang belum dibukakan di hadapannya ruang-ruang gaib. Kalau sudah terbuka alam gaibnya, maka dia bisa bebas dari penjara, kungkungan penjara kehidupan dunia ini. Gitu. Mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak nanti nggak sedih lagi, nggak susah lagi menjalani hidup ini. Yang selama ini masih susah, masih banyak sedih, masih banyak menyesali, menyalahkan orang, menyalahkan diri sendiri, udah enggak lagi. Kenapa demikian? Karena sudah terbuka alam gaib ada dirinya. Yang ada banyaknya makhluk. Itu. Ya, itu. Saya contohkan, saya baru pulang dari Lombok. Tapi saya sempat sholat di satu masjid Jumat. Ini jadi pelajaran bagi kita, ya. Jadi pelajaran bagi kita. Mungkin jamaahnya nggak seperti kita ya, ratusan itu. Tapi di kampung, tapi saya kira jamaah itu di atas 500 orang. Pokoknya agamanya luar biasa di sana itu. Cuma ketika khutbah Jumat, khotibnya panjang sekali. Panjang sekali gitu ya. Nah, imamnya orang tua gitu. Begitu imam kan ada sholat jenazah. Si imam itu pengen zikir, biasa orang tua ya pengen zikir gitu. Tapi jamaah lain begitu sholat Jumat selesai langsung sholat jami'ah agama itu. Wah. Lalu dengan bahasa Lomboknya kiai orang tua itu, makanya khutbah jangan panjang-panjang katanya. Kita harus zikir dulu, jangan langsung doa gitu. Jadi tapi saya diterjemahkan taunya itu. Kenapa? Karena saya nggak ngerti bahasa ya, diterjemahkan teman ini maksudnya gitu. Nah itu. Jadi artinya sebenarnya kalau kita berpikir bahwa kita belum menundukkan alam, yang kecil itu akan jadi masalah. Hal-hal yang kecil-kecil gitu kan jadi masalah bagi kita. Nah, oleh karena itu kajian pagi ini ya, yang saya mau sampaikan adalah jangan kita terpenjara, menjadi orang-orang terpenjara dengan alam ini. Bukalah alam gaib kita. Makanya sering kita yang disebut dengan kalau orang menapaki dunia tasawuf ini, marifah itu riyadah itu namanya, sering-sering kita berzikir. Ingat Allah di mana aja. Ingat Allah kan bukan dengan lafaz la ilaha illallah kencang-kencang, enggak. Yang penting hati kita tuh connect selalu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana aja. Itu zikir itu sama. Ya. Baik, ya silahkan kita diteruskan gimana caranya membuka alam-alam yang gaib ini sehingga kita nanti bukan tunduk sama alam, alamnya yang tunduk sama kita. Gitu. Kalau alam yang tunduk sama kita, dia bergantung perintah kita nanti, Pak. Bukan kita diperintah oleh alam itu. Jelas. Itu satu. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. La yalzamu min subutil khususiyah adamu wasfil basyariyah. Tidak berarti min subutil khususiyah dari
tetapnya sifat-sifat keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Adamu wasfil basariyah, itu lenyapnya wasfil basariyah, sifat-sifat kemanusiaannya. Katanya gini, enggak berarti kalau orang-orang yang sudah menundukkan alam diberi keistimewaan dia, ya, bisa berjalan di atas air, bisa mengatakan bahwa ini jadi itu. Kan orang-orang ada yang begitu, yang bisa keistimewaan begitu, ya, di level-level oleh orang-orang yang sudah waliullah. Adamu wasfil basariyah, itu lenyap sifat-sifat kemanusiaannya. Enggak, dia manusia biasa, Pak. Jangan dikatakan waliullah itu orang-orang yang udang-udangnya tinggi, jubahnya ini, ya enggak. Gitu ya. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu bahkan dia menutupi kedekatannya kepada Allah. Jangan dikira, bukan berarti orang yang dikasih keistimewaan oleh Allah itu lenyap sifat-sifat basariyah. Bahkan para orang-orang yang soleh yang sudah dekat sama Allah itu menyembunyikan kesolehannya, Pak. Nyamar istilahnya, dia menyembunyikan kesolehannya, dia takut diketahui oleh orang. Gitu. Kan kita mah sebaliknya ya, pengen menampakkan di hadapan orang kesolehan kita ya. Jadi kalau orang-orang yang sudah demikian dekat sama Allah, bahkan dia mau menyembunyikan. Bahkan yang ditunjukkan adalah sifat basyariahnya, sifat kemanusiaannya biasa lah. Ya, kalau petani ya petani, kalau pedagang-pedagang, enggak mengurangi sifat aktivitas dia, bahkan dia menyembunyikan kewaliannya itu, kedekatannya sama Allah dengan dia menonjolkan sifat basyariahnya. Jadi jangan mengira bahwa waliullah itu orang yang selalu pakai jubah besar dan seterusnya. Enggak, Pak. Gitu enggak. Bukan begitu, ya. Nah, sekarang yang banyak gitu bahkan orang menyembunyikan kesolehannya. Kita mau kan masih masih pengen menampakkan kesolehan kita ya. Kenapa demikian? Ya karena belum tahap sampai situ. Kalau sudah tahap sampai orang-orang yang waliyo dekat sama Allah, dia menyembunyikan, Pak. Bahkan kita kadang-kadang nggak tahu orang ini orang wali, orang-orang hebat gitu. Siapa yang tahu antara waliyo dengan wali atau tidak dia? Ya sama-sama waliyo, sama-sama orang soleh, gitu. Baru tahu dia. Kalau kita levelnya belum tahu, gitu. Ya. Terus innama masalul khususiyah, sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang telah diberi keistimewaan, katanya. Kan banyak tuh orang-orang diberikan keistimewaan. Ka isyrafi syamsin nahari, itu seperti cahayanya matahari di siang hari. Zaharat fil ufuki, yang kemudian bersinar muncul fil ufuki di dalam cakrawala. Jadi gitu. Jadi perumpamaan orang yang diberi keistimewaan oleh Allah itu seperti sinar matahari yang menyinari alam semesta ini, ya. Yang katanya di sini zuharat fil ufuki, dia muncul di cakrawala itu. Mataharinya kan muncul di langit, cakrawala itu kelihatan tuh matahari. Terus walaisat minhu, akan tetapi katanya padahal bukan bersumber dari cakrawala itu. Kan kalau kita lihat nanti terang ya, pikir lagi. Jadi orang-orang yang diberi kekhususan oleh Allah itu seperti katanya sinar matahari yang menerangi cakrawala seluruh alam semesta ini, dunia ini. Padahal sinar itu katanya bukan dari cakrawala itu. Sinarnya dari matahari. Gitu ya. Kan kita jarang bahkan memperhatikan mataharinya mana ya. Yang penting kan terang ya yang kita nikmati. Seperti itu, orang-orang yang punya kekhususan itu katanya seperti sinar matahari yang menyinari cakrawala. Padahal sinar itu bukan bersumber pada cakrawala itu, tapi dari mataharinya. Orang-orang yang setelah diberi kekhususan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan dari dianya, tapi bersumber kepada siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi, kenapa seorang waliullah itu bisa memerintahkan alam? Karena dia sudah musyahadah. Jadi sebenarnya yang mengizinkan untuk itu adalah
Allah. Kenapa api bisa dingin di hadapan Nabi Ibrahim? Kenapa laut bisa dibelah oleh Nabi Musa? Ya, itu karena Allah ini Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan level ulul azmi ini sudah musyahadah kepada Allah. Dan itu bukan hanya level Nabi yang berikan, para waliullah itu diberikan karomah-karomah sehingga kita bisa mendengar satu waliullah dengan waliullah yang lain itu berbeda-beda karomahnya karena sudah musyahadah kepada Allah. Gitu ya. Nah, terus katanya daratan tasyrikus syumusi al-safihi ala laili wujudika. Yang kadangkala katanya sinar matahari sifatnya ini adalah apa dia? Dia menerangi sifat-sifatnya itu karena sifat Allah ala laili wujudika atas malamnya keadaanmu, gelapnya keadaanmu. Jadi ini bahasanya harus dicernain dengan ini ya, bahasa yang gini. Jadi artinya ya bahwa seseorang yang diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sesuatu yang orang lain tidak diberikan, itu terkadang dia bisa menyinari dan sinarnya dari Allah bahkan menyinari kegelapan jasad dia, kegelapan daripada wujud dia. Terangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tuh jangan terjebak oleh pandangan lahir kita tuh. Kadang-kadang kan kita melihat orang-orang yang pakaiannya lusuh begitu ya, kita mengatakan udah oh ini orang susah nih, orang nggak bagus nih, gitu ya. Nah, kadang-kadang begitu, Pak. Kadang-kadang kita melihat petani, ini petani nih, ya petani, bukannya itu. Ternyata waliullah. Gitu. Saya pernah sampaikan lah, guru saya pernah kalau di dulu 1 bulan saya mondok namanya disebut dengan ini khusus bulan Ramadan. Khusus bulan Ramadan kita ngaji disebutnya kalau kita pergi satu waktu ke tempat lain kita khusus ngaji kitab, ngaji pasaran namanya. Di Banten itu ada Kiai Sanca namanya. Bapak pernah dengar ya, udah saya ceritain ya. Nama pesantrennya Raudatul Alfiyah karena dia ngajinya cuma Alfiyah saja. Kitab tertinggi dari ilmu Nahwu. Ya, Nahwu itu dari Jununiyah, Imriti, terus sampai tingkat yang paling tingginya itu Alfiyah. Dan makanya Alfiyah itu ada 1000. Jadi kitab itu 1000 bait. Banyak yang hafal. Qala Ibnu Malik dan seterusnya. Saya dulu hampir hafal tapi enggak. Sekarang udah lupa lagi gitu. Nah, karena dia petani, orang murid yang datang pasaran nggak tahu bahwa kiai lagi macul di sawahnya. Maka karena dia lagi banyak mau beras untuk kiai, biasalah kiai itu berkah ya kasih. Dia anggap bahwa itu petani, dia udah kecapean, dia ngaso dulu di sawah. Nah, dia minta tolong sama petani itu. Pak, tolong antarin saya ke rumah Kiai Sanca ya. Saya mau mondok di sana, pasaran di sana. Dia nggak tahu bahwa itu petani itu sebenarnya kiai saja itu karena orangnya nggak seperti kiai kita tuh. Kiai kita kan itu ya biasa petani kena matahari setiap hari itu. Nah, begitu diantarkan ternyata sampai di sana tunggu ya nanti kiai ini rumahnya gitu. Ternyata begitu ditemuin kiai itu petani itu yang kiai itu. Nah itu kita kan kadang-kadang salah menilai orang gitu. Kita melihat casingnya, lihat casing orang. Jadi kalau melihat orang itu jangan casingnya. Jadi apalagi kalau orang-orang yang belum kenal kita kenal, jangan kita cepat menilai orang itu. Oh itu orang nggak bagus dan terjadi. Ya bisa jadi dia lebih mulia dari kita. Makanya harus berhusnuzon saja, berbaik sangka. Nah, kalau orang-orang yang kenal kan kita kenal gitu ya. Gitu. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kenal bisa jadi dia lebih mulia dari kita. Ya gitu. Jadi kita tawadu, nggak boleh tinggi hati. Ya orang kan banyak tinggi hati dari bicaranya, dari ucapannya, dari perbuatannya. Mungkin dia nggak ucapkan, tapi perbuatannya, tingkahnya, jalannya, nah itu menunjukkan dia tinggi hati ada. Jadi kita tidak boleh untuk itu. Kenapa?
Karena di atas langit ada langit. Gitu ya. Di atas orang pintar ada orang pintar. Di atas orang mulia ada yang lebih mulia lagi. Kita rendah hati saja. Meskipun barangkali kita sudah bagus, jangan kita tampakkan kebagusan kita. Ya, kalau bisa disembunyikan. Sembunyikan kebagusan kita. Biar enggak ada masalah siapa kita ya secara sosial, tapi jiwa kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi saya kembali ke pasal ini, wataratan yakbidu zalika anka, dan sebagian lagi kadangkala juga katanya yakbidu zalika, mencabutnya yang demikian itu sinar matahari itu anka darimu. Fayaruddaka ila hudurika, maka kalau sudah dicabut keistimewaan darimu, maka engkau fayarudduka ila hududika, maka akan dikembalikan kamu pada asalnya. Pannaharu laisa minka, sesungguhnya katanya ya, pannaharu, nahar itu adalah siang, cahaya maksudnya. Sinar cahaya matahari laisa minka, itu bukan darimu. Wa ilaika, dan bukan ilaika dan untukmu, sampai untukmu. Walakinnahu waridun alaika, akan tetapi cahaya matahari itu waridun, itu datang alaika dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Jadi diibaratkan begini, orang-orang yang sudah punya kekhususan itu seperti cahaya matahari. Cahaya matahari itu bukan dari kita, mulianya bukan dari kita, dan bukan menuju kita atau dari kita atau untuk kita. Bahwa cahaya matahari itu, kekhususan itu waridun, katanya datang alaika, itu ditujukan kepadamu. Tetap saja ya, kembalinya semuanya kepada Allah. Orang mulia, kemuliaannya dari Allah. Orang enggak mulia, belum mulia, enggak mulia juga dari Allah. Jadi kalau orang sudah mulia, kekhususannya itu seperti sinar matahari yang bisa mencerahkan, yang bisa menerangi alam sekitar, dan bisa dia punya kelebihan di lain, bisa selain dari orang-orang yang lain. Tetapi ya katanya bahwa sinar-sinar matahari, kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu bukan dari dia. Bukan untuk dia, bukan dari dia, tapi itu waridun alaika, yang datang, dihadirkan, diberikan alaika dari Allah kepadamu. Jadi tetap kembali Pak, hidayah itu, kebaikan itu, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita nih mau buka alam gaib ini, mau dekatin Allah sedekat-dekatnya sehingga kita musyahadah atau tidak. Itu gambaran-gambaran orang-orang yang sudah ya berjalan di jalan akhlak tasawuf, akhirnya seluruhnya kehidupannya dia akan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita mau meningkatin enggak gitu. Meningkatin enggak kebaikan kita, kedekatan kita pada Allah. Kalau sudah musyahadah berarti itu sudah ma'rifah. Apa ciri-ciri musyahadah? Ciri musyahadah nih, ini mulai terang tuh. Kalau kita terang, kita melihat, saya melihat ke sana udah terang matahari, bukan lihat terangnya matahari, sinarnya, cakrawalanya, tapi siapa yang mengaturnya gitu. Kalau nanti kita punya rezeki, bukan kita terima kasih pada orang yang beri rezeki sama kita, tapi kita berterima kasih kepada hakikat pemberi rezeki sebenarnya. Itu namanya musyahadah. Jadi pandangannya enggak tertutup, enggak terputus, terbatas sampai pandangan lahir, tapi sudah pandangan batin. Jelas Pak? Jelas ya? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Dah, 2 pasal ini saya sampaikan di pagi ini ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang pasal pertama itu. Kita mampu musyahadah sehingga kita bisa menundukkan alam ini. Jangan kita ditundukkan oleh alam. Bukalah pintu batin kita melalui riyadoh dengan banyak berzikir dan sholat. Gitu. Sudah tidak memikirkan lagi, oh ini dapat 27 derajat, enggak mikirin itu lagi. Ya, kita kan kadang-kadang mau ibadah itu udah mikirin pahalanya. Pahalanya berapa, udah enggak mikirin itu lagi. Yang dipikirkan ini
bagaimana sholat kita jadi sarana mampu syahadah pada Allah. Aqimi, makanya perintah Allah dalam sholat, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat ya olehmu ya li zikri, itu hanya untuk mengingat aku, syahadah gitu, bukan mau meminta 27, bukan ya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Udah, ada pertanyaan enggak? Ya, silakan. Saya dulu waktu kecil itu belajar, orang tua selalu mengerti kita harus belajar dari alam yang berkembang. Apakah kita belajar dari alam itu kita tunduk kepada alam? Iya. Ini kita apa ini kan kita tunduk kepada alam. Iya. Nah, kita sedang memahami alam ini. Iya. Kira-kira gimana? Belajarlah sama alam. Kalau kita lihat cara dari sisi bahasanya, berarti yang namanya orang belajar harus tunduk kepada orang yang mengajar. Kalau dari kata-kata itu belajarlah kepada alam, berarti kita tunduk pada alam. Tapi maksudnya bukan itu. Belajar kepada alam artinya belajar itu bukan hanya dengan ilmu pengetahuan otodidak semacam ini ilmu, tapi belajar juga dengan alam sekitar kita. Makanya belajar itu ada dua sumbernya. Ada ayat-ayat kauliyah, kitab, Al-Quran, hadis, ini kauliyah semua. Ada ayat kauniyah, keadaan alam semesta itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa banjir? Kita pelajari itu dari alam. Kenapa panas sekarang? Itu dari alam juga. Jadi bukan tunduk tapi mempelajari alam, sesama alam. Ketundukan kita seperti yang tadi saya sampaikan tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar kepada alam, maka sama aja kita berarti di bawah alam. Padahal kita sama-sama alam, manusia, bumi, langit, semua makhluk Allah ciptaannya itu alam semua. Ketundukan kita harus melampaui itu, harus kepada pencipta alam, sehingga nanti kita bisa menundukkan alam itu sendiri. Tapi yang namanya belajar wajib. Makanya belajar kepada ayat kauniyah, kepada alam itu penting. Kenapa demikian? Karena tidak semua yang ada di ayat kauniyah bisa didapati ilmunya, kecuali di situ hanya khusus kita mempelajari alam. Jadi kalau kita sudah mempelajari alam, kita kaitkan dengan ayat-ayat kauliyah yang ada, maka kita sudah bisa belajar tuh. Alam sekarang umpamanya contoh, salah satu alam ya, contohnya burung berkicau, itu kan alam. Ya, kalau kita kaitkan dengan ayat, oh ternyata bukan berkicau. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Bertasbih seluruh apa yang ada di muka bumi ini dengan cara masing-masingnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Aziz Hakim, yang agung, yang bijak. Oh ternyata bertasbih mereka, sedang bertasbih. Nah itu belajar dari alam. Kejadian-kejadian yang ada di muka bumi itu jadi pelajaran, kita belajar dari alam. Kenapa kemarin di Padang itu terkategori banjir yang sampai sekarang? Kemarin saya ke sana belum selesai itu Wan. Yang di Lembah Anai itu belum selesai pembangunannya, hancur kan, banyak ratusan orang meninggal dunia itu. Sampai sekarang belum. Nah, kenapa belajar? Kenapa bisa begitu? Itu yang dimaksud belajar dengan alam, bukan tunduk kepada alam. Tunduk tetap kita pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam. Allah alam. Bisa gitu kan? Ya. Ada lagi yang lain? Ya, satu lagi ya. Itu kan tadi kan dalam pasal 1 kan dijelaskan manusia harus tunduk pada alam. Iya. Dia harus lebih tinggi daripada alam. Iya. Sedangkan makhluk Allah ini ada yang tunduk sama alam. Cacing dan bisa. Iya. Cacing hidupnya kan dia comberan. Iya. Iya. Ya, kalau dia tidak tunduk sama alam, itu kan pasti dia bengong. Iya. Iya. Sedangkan bisa itu mau makan oleh raja, oleh presiden, oleh ayah dan istri, oleh monyet, sekalipun dia mau makan. Ya kan? Nah, makanya apakah cacing dan bisa ini sudah direm
Makhluk muka bumi itu ribuan, cacing. Kalau pertanyaan itu ya. Nah, sekarang yang kita mau sampaikan, kita jati diri kita manusia. Beda kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya aku ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptakan. Jadi beda level kita dengan makhluk lain. Cacing, burung dan seterusnya. Beda. Ya, perbedaan kita ini pada minggu yang lalu di pasal ini sudah bahas. Kenapa kita berbeda? Karena kita hidup di dalam dua alam. Alam material, dunia ini. Nah, alam non material, yaitu akhirat. Itu bedanya, Pak. Kalau cacing enggak ada kehidupan itu. Makanya kita ini lebih mulia kehidupan kita. Tetapi dunia ini, alam ini hanya bisa menampung jasad kita, ruh kita tidak bisa ditampung oleh alam. Dia akan kembali kepada alam non material, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dibedakan karena kita memang semulia-mulianya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menundukkan alam ini. Jangan diatur oleh alam. Beda dengan cacing, beda dengan binatang-binatang yang lain. Ya, mereka tunduk sama alam dan kita tidak. Dan kalau kita bisa sudah menundukkan alam dalam kehidupan ini, alam diatur oleh kita. Kita bisa perintah alam. Bukan kita diperintah. Kan betapa banyak orang masih diperintah oleh alam tanpa dalam tanda kutip diperintah, artinya bukan alam menyuruh kita, tanpa disadari kita terkungkung oleh kebutuhan alam kita. Itu kenapa? Karena kita ditundukkan oleh alam itu. Paham nih? Saya contohin yang lebih simpel lagi, ya. Biasanya kita kalau jam 8, jam 9 itu merasa lapar enggak, Pak? Pasti ya. Kalau enggak pun nanti kalau kita enggak makan dari pagi sampai siang itu perut kita bunyi itu, kerukuk gitu ya. Ini berarti pengen dia alam itu, ya, pengen kita dimasukkan. Tapi kita bisa menundukkan itu. Orang muslim menundukkan dengan puasa, ditundukkan dia. Gitu. Nah, itu yang paling konkret, yang paling kecil itu seperti itu. Kita menundukkan alam itu. Jadi keinginan-keinginan yang bersifat material, yang bersifat fisik itu ditundukkan oleh kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berpuasa. Lapar pun, haus pun kita tahan. Kita tundukkan dia karena pengabdian kita kepada, seperti itu contohnya. Nah, kalau sudah demikian, maka nanti alam diatur oleh kita. Kapan kita buka, kapan kita makan sahur dan seterusnya, itu kita tundukkan. Gitu. Ya. Jadi tidak sama, Pak, kedudukan kita manusia ya dengan makhluk-makhluk yang lain. Makanya Allah ciptakan kita, diciptakan sebaik-baik ciptaan, dan kata Allah jaga kemuliaan kita itu. Kalau kita nggak bisa jaga kemuliaan kita sebagai satu-satunya makhluk yang memang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita akan kembali kepada Allah ke tempat yang paling rendah di hadapan Allah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Gitu. Sesuai ya? Sekarang saatnya tuh kita bisa mengatur diri kita, menundukkan alam. Bukannya dipahami menundukkan alam itu kita punya pohon, kita tebangin semua. Kau nunduk sama aku tebangin ya. Bukan begitu maksudnya. Ya. Gitu ya. Nah, jadi nanti alam itu akan tunduk sama kita karena kita sudah musyahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Ada lagi, satu lagi. Qul aflaha man tazakka. Iya, aqimis sholata li zikri.
seperti S6. Ya. Berarti mengingat, sedangkan Quran itu kan ada beritanya 5 waktu. Ya. Ada itu seperti yang kata saya bilang sholat sepanjang waktu ala jinahum ala sholat indah imun gitu. Ya. Sholatlah kamu Ya. sepanjang waktu. Gitu. Ya. Ya. Nah, berarti kan kalau kita mengingat Allah kan sepanjang waktu. Nah, saya bilang kita mau menyusuri, bangun masjid, kita nggak ada pakai, gitu kan Pak. Sekali kan selalu mengingat. Ya. Jadi yang bisa ditanyakan soal itu, jadi yang mengingat itu bukan yang gerak-gerik gitu kan. Oke. Satu, Ya. dua, emang saya sering nanya juga masalah yang Bapak tadi kok Nabi Musa bisa membelah laut. Nah ini di Eropa, ini kajian Eropa nih Pak. Eropa nggak mau belajar pakai kata-kata. Nah di kami kan di sini memiliki beberapa beberapa lain. Kalau laut itu terbelah, pasti ada kan laut merah ini terbelah. Ada ini nggak ada. Nggak kajian Eropa nggak percaya dia. Dia mau bukti. Seperti yang Nabi Muhammad yang Nabi 7 Isra Mi'raj itu juga. Ini kajian Eropa juga ya. Nah katanya dia bilang Nabi Muhammad bisa tawar-tawaran gitu. Berarti nggak kepada Allah. Nanti dia bilang ini Masjidil Haram dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa. Masjidil Al-Aqsa ini bangun 715 Masehi. Sedangkan Nabi Muhammad wafat 632 Masehi. Nabi Muhammad wafat kapan-kapan. Bisa ada ini di Quran. Memang apa kajian ulang-ulang Pak dia paham. Iya. Tapi juga pertanyaan saya. Nabi Muhammad kan mati kapan-kapan. Kok bisa naik Nabi 7? Iya. Jadi Quran ini kan kok bisa ada di Quran. Nabi Muhammad ini juga kapan-kapan. Iya. Udah ya. Yang pertama tadi apa tadi? Siapa? Tentang apa tadi pertanyaan? Gini. Ini penting sekali. Makanya kita ngaji akhlak tasawuf itu. Ini kajian yang akhlak. Islam ditopang, Islam itu kepada oleh tiga. Akidah, syariah, akhlak. Kita levelnya ngajinya udah di sini, Pak. Tapi jangan juga kita meninggalkan syariat. Syariat itu apa? Syariat itu, kata syariat yang namanya sholat, as-sholatun ibadatun mahsusatun muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim. Sholat itu menurut syariat itu adalah satu ibadah khusus yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri salam. Landasan sholat akidah yang kuat, akidah keimanan pada Allah dan Rasul. Sholat itu dalam syariat harus dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, diakhiri dengan salam. Tapi akhlaknya, akhlak tasawuf itu mengatur bukan gerak-gerik ya dari takbiratul ihram sampai salam, tapi mengatur bagaimana jiwa kita ketika takbiratul ihram, dari takbiratul ihram sampai salam zikrullah. Jadi jangan loncat ngajinya dari akhlak, meninggalin syariat, berbahaya. Nanti ada orang yang sholat itu eling, yang Bapak katakan. Ya kan saya udah ingat. Katanya akimis sholatnya dizikri, dirikanlah sholat karena untuk ingatku. Aku udah ingat sholat itu sholat. Salah. Dia meninggalkan syariat. Maka kajian syariatnya itu harus jadi dasar untuk nggak boleh keluar dari syariat. Karena memang kita diatur syariat kita oleh Allah melalui Al-Quran dan dijabarkan oleh hadis. Di hadis dijelaskan bagaimana cara sholat yang baik, takbiratul ihram dan seterusnya sampai salam. Kajiannya gitu ya. Makanya orang yang bertasawuf tanpa bersyariat itu salah, kafir zindik gitu. Tidak boleh. Jadi tetap syariat harus kita lakukan. Tapi jangan berhenti dari syariat. Allahu Akbar sampai salam, nggak pernah ingat Allah, ingatnya kepada yang lain. Hatinya nggak sholat, berarti nggak zikir. Jadi kajian kita ini sudah kajian yang paling tinggi, Pak. Mengatur bukan lahir, tapi mengatur batin. Jelas ya? Satu. Yang kedua tentang Fir'aun, tentang kejadian-kejadian yang nggak bisa dicerna oleh akal manusia, yang terjadi, yang diingkari oleh orang-orang. Oleh karena itu memahami agama nggak boleh dengan logika saja. Karena banyak sesuatu kejadian yang tidak bisa dicerna oleh logika. Nggak usah jauh-jauh. Ini jam berapa ini? Jam 6 ya? Jam berapa nih? 6:30. Oh udah siang. Oke lah, nanti sejam kemudian
Saya mau tanya, Bapak, kita semua ada yang tahu sejam kemudian yang terjadi pada diri kita? Itu jawaban yang paling jelas. Jadi di atas ilmu pengetahuan, di atas otak ada yang lebih tinggi, yaitu zat yang menciptakan otak kita. Orang sejam kemudian, setengah jam yang akan datang, kita nggak tahu apa yang terjadi. Bagaimana kita mau mencerna seluruhnya dengan logika kita? Nggak tercerna. Kalau laut terbelah kemudian sekarang bersatu lagi. Kalau api bisa adem, itu kalau Allah katakan kun fayakun, jadi. Cuma bagi orang-orang yang hanya mengandalkan logika, makanya sampai sekarang juga dia tidak beriman kepada adanya Isra Mi'raj. Kita yang beriman memahami jangan logika kita, sampai sekarang nggak tercerna, Pak. Jangankan langit 1, 2, 3, 4 sampai 7, Rafratul Abtar, Arsy bertemu dengan Allah. Langit 1 aja kita nggak tahu pintunya mana. Berapa galaksi bulan yang ada, ini nggak ada. Kita hanya ngatur ini ada Mars, Plato, kemudian Saturn dan seterusnya, ada 7, cuma itu. Padahal ribuan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dalam galaksi. Jadi tidak terjangkau oleh otak kita. Oleh karena itu di dalam ajaran kita, ya, kalau kita mau mengimani sesuatu itu nggak boleh hanya dengan logika seperti yang diagung-agungkan oleh orang-orang Barat yang beriman. Maka orang beriman itu Abu Bakar Siddiq, dia hanya mengatakan Rasulullah itu begini, jalan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa kemudian hanya beberapa jam saja. Maka mendengar begitu, Abu Bakar hanya mengatakan, wa idza qala za Muhammadun zalika faqad sadaqta. Dia hanya mengucapkan kata itu aja, Abu Bakar itu. Fa idza qala Muhammadun zalika faqad sadaqta. Apabila Rasulullah Muhammad mengatakan itu, dia berjalan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, kemudian naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7 dan seterusnya hanya 2/3 malam. Kata Abu Bakar, apabila Rasulullah mengatakan begitu, faqad sadaqta, itu benar. Jadi dia membenarkan itu bukan dengan otak, tapi dengan iman. Orang beriman ya percaya. Sekarang saya mau tanya, percaya nggak ada neraka, ada surga? Percaya nggak kita? Percaya, karena dengan iman. Tapi bagi orang ateis nggak percaya, Pak. Dengan logika, mana ada udah mati ya mati aja. Seperti itu ya, Pak ya. Itulah bedanya antara orang beriman dengan tidak. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya rasa udah demikian, udah siang kita ya. Mari sama-sama kita akhiri taklim ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna min ibadikas shalihin wa ja'alna minal muttaqin waj'alna minal 'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri taklim ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.